minasan! Chapter 227 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Rasa Udang dan Darah, di mana Denji yang bertarung habis-habisan pada akhirnya makan iblis belalang yang rasanya seperti udang. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Denji yang menyadari bahwa lengan kanannya sudah hilang tertebas dan iblis belalang masih hidup setelah diserang olehnya. Di saat yang sama, Denji yang mendengar jeritan Asa yang kesakitan sampai tertelungkup, lalu bertanya kepada Asa tentang kesepakatan pada iblis belalang itu. Namun, Denji hanya mendapat jawaban yang tidak pasti, seperti, "Aduh, aku tidak tahu." Kemudian, Denji dibuat terkejut saat kawanan belalang datang membuka ubin lantai untuk menyerang Asa yang sedang kesakitan. Denji pun segera berlari mendekati Asa, tapi iblis belalang mulai bergerak di belakang Denji untuk menyerangnya juga. Dan entah bagaimana, iblis belalang ini justru terpental minasan. Ketika Denji menanyakan siapa iblis belalang itu sebenarnya, kita pun diperlihatkan bagaimana iblis belalang kini mencengkram selendang usus Denji untuk menarik tubuhnya dan melemparkannya sampai menembus beberapa bangunan. Wah, penggambaran bangunan yang berlubang ini keren sekali ya minasan. Semua dinding beton yang dilewati Denji berlubang mengakibatkan tubuh Denji terluka dan terkubur di bawah reruntuhan. Saat Denji tidak dapat bergerak, iblis belalang melanjutkan serangannya dengan melepaskan kawanan belalang berturut-turut ke arahnya. Visualnya seperti Denji berkali-kali mendapatkan tinju dengan ledakan yang terus menghancurkannya, begitu juga area di sekitarnya. Kemudian setelah Asa sudah pulih dari luka-lukanya, dia mulai berlari sambil membawa tangan kanan Denji yang hilang. Lalu melemparkan tangan yang putus itu pada Denji. Tumben di saat genting begini, Asa tidak dibikin jatuh dan membebani ya. Melihat itu, Denji segera menerima tangan kanannya dan memasangnya kembali pada tempatnya minasan. Astaga, memangnya tubuh Denji bisa bongkar pasang ya? Denji lantas menggunakan rantai yang terpasang padanya untuk menarik iblis belalang ke arahnya dan menghabisinya dengan menggergaji tubuhnya. Tubuh iblis belalang kini terbelah sampai semua jeroannya keluar dan terkulai di sekitar tubuh Denji. Di sini, kepala iblis belalang sudah ada di dalam mulut Denji ya minasan. Ngomong-ngomong, meskipun Denji memiliki rantai ini selama lebih dari 200 chapter, tapi kok baru sekarang Denji melakukan gerakan menarik musuh menggunakan rantai seperti ini ya? Saat Denji melahap kepala iblis belalang itu, Asa bertanya apakah Denji baik-baik saja? Denji pun menjawab bahwa iblis belalang itu rasanya seperti udang. Asa lalu tersenyum tulus pada Denji. Tetapi tubuh Asa sudah diambil alih lagi oleh Yoru yang langsung menembakkan Denji menggunakan bang sehingga Denji terlempar menembus bangunan lain. Bisa diperhatikan lengan kiri Denji sudah putus lagi ya minasan. Efek bang Yoru memang tidak bisa diremehkan, membuat Denji memprotes bahwa serangan itu tidak adil. Namun Yoru tidak berkata apapun selain menembak lagi. Kali ini meledakkan Denji ke arah bangunan yang dihuni oleh sekumpulan merpati. Mereka segera terbang meninggalkan tubuh Denji yang ambruk tak berdaya. Apalagi sekarang kedua kaki dan tangan Denji sudah hancur. Bagian ini mengingatkan saya bagaimana merpati terbang di atas balkon bangunan ketika Chainsaw Man palsu menangkap dan mengakhiri hidup Yuko pada chapter 111. Tidak sampai di situ, Yoru segera mendekati Denji untuk kembali menyerangnya menggunakan bang. Dan kali ini, dia membidiknya di jarak yang lebih dekat untuk mengakhiri pertarungan mereka dan keluar sebagai pemenang. Dan chapter 227 Chainsaw Man pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, di sini Yoru yang menggunakan kemampuannya untuk mengambil alih tubuh Asa sesuka hati sehingga Denji lengah.
adalah salah satu hal paling kotor yang pernah dilakukan oleh seorang villain. Yoru langsung mengambil alih kendali tubuh, begitu Asa menunjukkan kepedulian karena empati dan berhasil menurunkan kewaspadaan pada mental Asa. Lalu, di saat Denji diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai ancaman, Yoru pun turun tangan untuk menghentikannya dan menegaskan kembali kendalinya. Padahal, saya menyukai kerjasama tim antara Asa dan Denji melawan Locust Devil alias Iblis Belalang. Tetapi seperti yang kita semua duga, Yoru sengaja melakukan pergantian agar dia bisa menurunkan kewaspadaan pada Denji juga. Jika Miri atau Fami atau siapapun tidak muncul tepat waktu, Denji mungkin akan kalah ya minasan. Nah, karena Iblis Belalang langsung dikalahkan kurang dari 1 chapter, jadinya teori soal iblis wabah penyakit kandas. Begitu pula teori soal Seraphim. Iblis Belalang benar-benar tidak memberikan dampak sama sekali. Fujimoto Sensei mendapatkan penghargaan karena tidak terjadi apapun untuk minggu ini lagi. Selamat! Tapi, pembaca manga tanpa berteori itu kurang greget. Jadi, saya cuma mau sampaikan ada teori gila lagi minasan. Bagaimana jika Iblis Belalang ternyata dikendalikan oleh parasit minasan? Ternyata parasit cacing rambut kuda atau yang sering disebut Gordian mampu mengendalikan pikiran serangga. Secara harfiah, membuat mereka ingin melompat ke air karena cacing rambut juga hidup di air. Dan ya, rumah Iblis Belalang yang ada di neraka ini kan berada di dekat air. Tidak hanya itu, kita melihat bahwa kepala Iblis Belalang terhubung ke tubuhnya melalui tali misterius yang mungkin merupakan parasit cacing rambut kuda. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Denji juga memakan tali misterius itu atau si parasit cacing rambut kuda itu. Pertanyaannya kemudian, apakah cacing itu akan dihapuskan seperti terjadi pada apapun yang masuk ke perut Pochita? Atau justru menyakiti sistem tubuhnya Denji dan Pochita dari dalam? Tapi tenang, karena ternyata cacing rambut kuda ini katanya tidak berbahaya bagi manusia. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.